tulis roh Allah di situ kan? Iya, roh Allah itu maksudnya roh ciptaan Allah. Roh ciptaan Allah bagaimana? Kan kalau Roh saya Allah bilang itu roh ciptaan Allah. turun Allah dan roh, itu baru betul. Kalau bilang roh Roh Allah itu Allah bukan sama roh, bagian dari karena roh itu adalah makhluk halus. Masa Tuhan Anda makhluk halus? Oke, saya mau tanya. Udah kan pertanyaannya kan udah Roh Allah itu, kujawab. roh ini Allah itu tidak terlihat kan? Berarti roh Allah itu Allah terlihat itu apa tidak? Allah tak terlihat oleh manusia, Oke, roh Allah. tapi Allah itu nyata di mana-mana. Oke. Roh Allah. Roh Allah itu juga tak terlihat, karena itu Berarti adalah makhluk roh Allah itu halus. bagian dari Allah itu sendiri kan? Oh enggak, Tuhan itu tidak berarti butuh abang roh. mengatakan bahwa Yang ini butuh roh Allah untuk hidup Allah itu terlihat. adalah manusia, makhluk. Tadi abang bilang sendiri Allah itu Kalau terlihat. Tuhan Allah itu Anda, terlihat. Berarti kalau roh Allah Tuhan itu bagian Anda, dari Allah sendiri kan? kalau Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda makhluk halus. Saya ngomong tadi kan bilang bedanya di mana? Ngelek. Tadi abang sendiri yang bilang mengatakan belum sama-sama tidak terlihat. Berarti merupakan bagian dari diri Allah sendiri. Iblis terlihat gak? Hmm? Iblis terlihat gak? Saya tanya di ini yang tadi. Saya tanya bang. Iblis tidak terlihat, Saya tanya Bang. di situ, Dan Bang, iblis tadi. itu Saya adalah tanya makhluk di situ, Bang, roh. tadi. Bang coba Gitu. larinya ke iblis lagi. Iya kan tidak terlihat juga iblis Iblis itu. itu dari dalam diri perbuatan. Enggak, iblis itu makhluk. Dalam diri bang. Iblis itu dalam diri. makhluk. Dan iblis Iya, itu dalam diri kita, mempengaruhi manusia sehingga perbuatan manusia itu menjadi Bang. perbuatan yang jahat. Perbuatan itu iblis. Perbuatan itu iblis. Perbuatan yang salah itu berasal dari pengaruh iblis. Iya kan iblis. Itu perbuatan yang salah itu. Contohnya Iya. pencabulan di mana-mana, pembunuhan itu kan pengaruh dari iblis itu. Iblis, iya. Itu kan Sekarang lingkungan apa kita. bedanya Tuhan Anda dengan iblis? Itu yang saya mau tanya sama abang nih. Jangan Iya, jauh-jauh. bedanya apa? Jangan Tuhan jauh-jauh. Anda bintang timur, iblis bintang timur, bedanya apa? Firman itu perkataan, semua yang keluar dari perkataan Yesus itu bagian dari firman itu. Ini habis makan bekicot atau apa kok lincah kali ngomongnya? Cuma sudah mulai kalah, jangan. Lucifer Apa yang dikatakan itu Yesus? bintang Itulah firman, timur. Bang. Firman. Mau dia bilang ini Tuhan Bapak Anda menyesat, bintang itu timur, firman yang iblis disampaikan. juga bintang timur. Ya Tetapi kok itu yang disampaikan sama? itu, Bang. Tuhan Anda Lari roh, jauh ke sana iblis lagi, juga Bang. roh. Kok sama? Abang jangan, roh Allah, bukan saya tanya roh ya. Roh Allah. Roh Allah itu maksudnya roh ciptaan Allah. Nah, roh Allah kan tidak terlihat kan? Allah kan tidak terlihat. Berarti sama dong. Kalau abang bilang Iya. beda, berarti Allah itu terlihat. Bedanya Allah itu bukan makhluk, jadi Allah itu bukan roh. Abang tadi bilang beda. Tadi bilang sama-sama tidak terlihat. Berarti sama dong. Bagian dari Allah itu sendiri. Sama, tak terlihat. Ini berarti sama kan? Bagian dari Allah itu sendiri kan? Berarti kentutmu terlihat nggak? Ya. Kentutmu angin, terlihat nggak? Abang Berarti kentut terlihat, Abang kentut berarti terlihat. Tuhanmu dengan kentutmu sama gitu? Saya angin bisa lihat. Itu angin puting beliung dia terputar itu saya bisa lihat itu angin. Mana ada orang bisa melihat angin, tuyul. Anda mengatakan Tuhan Anda tak terlihat, kentut Anda tak terlihat, sama dong dengan kentut Anda. Gak boleh begitu. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk halus. Sementara Tuhan tidak mungkin makhluk halus. Tuhan itu roh. Maksud dari Yesus di sana dikatakan ruah. Tuhan itu ruah. Artinya Tuhan itu gaib. Bukan berarti Tuhan itu makhluk roh begitu. Iya kan, Saudara Amos? Betul nggak? Suaramu tenggelam deh, suaramu tenggelam. Gimana? Masa teman kita tadi itu Tuhannya roh? Kamu mau Tuhanmu roh mau? Memang Tuhan kami roh artinya tidak terlihat begitu. Iya, kalau Tuhanmu adalah roh, berarti kau menyembah makhluk halus. Bukan makhluk halus, baru Tuhan kalian manusia gitu. Atau bisa Enggak dilihat dong. Tuhan kalian? Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Bisa dilihat Bukan. nggak? Bisa dilihat nggak? Kalau yang bisa dilihat itu makhluk. Tuhan kami bukan makhluk. Makanya Tuhan kami nggak bisa dilihat.
Tapi Tuhan kami ada gitu. Bukan roh. Suaramu tenggelam. Tuhan kalian bukan roh. Bukan. Roh itu makhluk halus. Masa Tuhan kami roh? Kalau kalau Tuhan Kristen itu roh, berarti Tuhan Kristen makhluk halus kan begitu? Bukan begitu. Roh bukan artinya bukan makhluk halus. Roh artinya alat. Roh itu artinya makhluk halus, Bang. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Saudara Matius. Ya, saudara. Selamat siang. Siang. Ini Pak Haji Bung Suma ya? Iya, betul. Selamat siang. Tadi Pak Haji mengatakan roh itu bukan manusia. Ah? Roh Tuhan itu bukan roh. Kenapa bilang bukan roh? Sekarang saya bertanya ini Bang Kusuma. Yang sekarang Bang Kusuma hidup ini ada yang hidup ke tidak sebelum Bang Kusuma? Ada pencipta langit dan bumi. Ya, dilihat ke tidak? Enggak dilihat oleh mata, sekarang kasat tidak mata. dilihat. Sekarang Bang Kusuma dengar saya. Yang menciptakan manusia tidak dilihat. Sekarang yang kita percaya yang dilihat atau tidak dilihat? Dua-duanya. Oh, berarti Bang sama kalau begitu. Tapi jangan yang lari ke lain-lain. Kalau Bang Kusuma percaya yang dilihat, kalau Bang Kusuma tidak percaya yang dilihat, sama dong kalau begitu. Ya, kita berbicara mengenai Tuhan. Tuhan Anda roh, Iya. berarti makhluk halus. Ya, makhluk halus itu ciptaan dari mana? Ciptaan dari pencipta langit dan bumi kan gitu. Siapa menciptakan roh ini halus itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya termasuk roh halus. Kenapa kita tidak percayakan dia sebagai roh halus? Nah, roh halus itu makhluk. Ya, makhluk ciptaan Tuhan karena dia dipercaya dan dia Nah, terus kenapa Anda menyembah ciptaan Tuhan, Abang? Ya, itu kan manusia ciptaan Tuhan. Ya, terus kenapa Anda menyembah ciptaan Tuhan? Iya, itu karena manusia, yang ciptakan kita itu hidup, makanya kita percaya yang hidup. Itu seperti begitu Bang Kusuma. Oh, beda. Tuhan karena itu begini, kalau Bang Kusuma percaya yang tidak dilihat, berarti Bang Kusuma tidak percaya yang pencipta langit dan bumi. pencipta langit dan bumi itu. Iya. Pencipta langit dan bumi itu tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Aneh Bang Kusuma hidup. Kalau dia pencipta langit dan bumi Pencipta tidak langit hidup. dan bumi itu maha hidup. Iya, justru kita percaya orang yang hidup. Maka dia menciptakan orang yang menciptakan kita itu hidup, makanya kita percaya orang yang hidup. Seperti begitu. Iya. Apa salahnya di mana kalau kita percaya Tuhan Yesus yang diciptakan hidup itu, makanya kita Yesus masalahnya bukan Tuhan. Kalau dia dipercaya sebagai rasul baru masuk. Tapi kalau dia itu kan dipercaya ciptaan sebagai Allah. Tuhan itu tidak masuk. Itu juru selamat kami, itu kan kepercayaan kami karena dia menyelamatkan umat manusia. Yang larang Anda percaya dia kan enggak. Aku enggak Iya, melarang makanya Anda jangan untuk dibelok-belokin kata-katanya jauh Abang. Enggak dong. Kalau dibilang dari bintang timur itu ini Lucifer itu salah Abang. Itu ciptaan Itu di Tuhan kitabnya semua. Yahudi. Di kitabnya Iya, Yahudi bintang timur itu iblis. Oh, tidak seperti begitu. Coba Anda baca Yesaya 14, Abang. Tidak seperti Bintang begitu, timur Bang. itu iblis, Abangku. Tidak. Dan di Kristen ternyata terbukti menyembah bintang timur. Berarti yang kalian Iya, sembah kalau adalah mau dibilang bintang timur itu dibilang Lucifer. Itu ciptaan Allah ke tidak? ciptaan Tuhan dong. Iya. Terus kenapa kita percayakan dia, kenapa tidak diakui? Ya silakan Anda mengakui kalau itu adalah iblis, tapi jangan Anda sembah iblis lah, jangan sembah iblis. Kita tidak sembah iblis kalau semua Lah, ciptaan Anda Allah menyembah itu bintang bukan iblis. timur. Anda menyembah bintang timur kan? Menyembah bintang timur itu seperti begini Bang Kusuma. Bintang timur itu kecuali dia binatang, itu baru kita dia manusia diciptakan manusia kan hidup itu manusia diciptakan oleh yang terhidup. Kenapa Anda menyembah ciptaan Tuhan? Jangan menyembah ciptaan. Sembah penciptanya. Jangan menyembah Lucifer. Tapi sembah pencipta Lucifer. Tidak masuk akal Bang Kusuma. Akal Anda yang nggak masuk. Iya,
kalau dibilang ciptaan ini bintang timur itu Lucifer, iya kan itu ciptaan Tuhan itu manusia. Serangga saya bertanya, yang menciptakan Bang Kusuma itu hidup atau mati? Maha hidup. Nah, terus kita ciptaan yang maha hidup, salahkah kita? Tidak salah. Yang salah ketika kita menyembah roh. Karena roh itu makhluk halus. Roh dengan Allah beda ke tidak? Saya bertanya. Ya beda dong. Kenapa dibedakan roh dengan Allah? Allah itu pencipta roh. Roh itu ciptaan Allah. Beda. Kalau roh dengan Allah sudah Bang Kusuma bedakan, berarti salah. Ya, Kenapa roh saya itu bilang apa? Roh itu apa menurut abang? Roh adalah salah? Kenapa disebutkan roh duluan baru Allah? Ya, roh Saya bertanya adalah itu, Abang. Karena Kenapa disandarkan disebut- kepada pencipta. Kalau roh itu bilang ciptaan itu berarti abang salah, Abang Kusuma salah. Kenapa disebut roh Sama. Allah? Ini jam tangan. Kalau saya mengatakan jam tidak. Tunggu, Saya tunggu. bertanya begini, Abang. Kalau saya mengatakan saya bertanya, kenapa disebut roh Allah? ya ini makanya ini disebut jam suma. Kenapa disebut jam suma? Karena jam ini milik suma. Roh Allah. Kenapa disebut roh Allah? Karena roh itu milik Allah. Jam suma, apakah jam ini suma? Pulpen suma, apakah pulpen ini suma? Remote suma, apakah remote ini suma? Roh Allah, apakah roh itu Allah? Tidak. Jam tangan suma maksudnya jam tangan ini milik suma. Pulpen suma maksudnya pulpen ini adalah milik suma. Roh Allah artinya roh itu milik Allah. Bukan roh adalah Allah. Rumah Anda, rumah Mateus, apakah Mateus adalah rumah? Tidak, maksudnya rumah milik Mateus. Ya itu hanya sebutan, tapi kenapa disebutkan kenapa roh Allah? Iya, karena roh yang dimaksud adalah roh berasal dari Allah. Karena 1 Yohanes 4 ada juga roh iblis. Jadi bedakan antara roh Allah dengan roh iblis. Kalau roh Allah berarti roh suci yang berasal dari utusan Allah. Ayo bang, pintar bang, cerdas sedikit bang. Ayo, update ilmunya bang. Bukan berarti roh Allah itu berarti roh itu adalah Allah. Coba Anda baca di Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Rohku berarti roh Allah. Kalau Anda mengatakan roh Allah itu adalah Allah, berarti roh Allah yang tinggal di dalam diri manusia, berarti Anda kerasukan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Allah menciptakan roh di setiap diri manusia. Nah, tidak, maksudnya begini, saya pertanyakan, roh itu beda dengan Allah itu gimana? roh itu ciptaan, Allah itu pencipta. Allah pencipta roh, roh ciptaan Allah. Beda, satu makhluk, satu khalik, satu pencipta, satu ciptaan. Jadi kalau dikatakan roh Allah itu sama dengan bait Allah, rumah Allah, makhluk Allah. Tidak, Ciptaan berarti Allah. jangan bertele-tele, omong itu jangan bolak-balik dari kepala turun ke kaki, begitu. Kalau roh Allah dengan roh Allah itu sudah beda itu gimana? Roh Allah itu maksudnya bang, roh milik Allah, roh ciptaan Allah. Sama seperti bait Allah atau baitullah atau Betel, bait El, bait Elohim, bait Eloah. Rumah milik Allah, rumah Allah. Bukan berarti rumah itu adalah Allah. Ya, memang betul. Terus saya maunya tadi abang bilang bedakan roh dengan Allah itu bedanya di mana? Itu yang saya pertanyakan. Allah itu pencipta, laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Allah tidak serupa dengan roh. Sedangkan roh Bukan soal belajar. Jangan typing yang tidak jelas. Bukan soal belajar. Kenapa dibedakan roh? Sekarang abang ini Kusuma punya roh ke tidak? Saya ingin bertanya. Kalau dibedakan Allah dengan roh, itu yang perlu dipertanya. Jangan terputar-terputar. roh itu adalah makhluk halus yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk. Itu roh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Anda menyembah makhluk halus. Roh itu apa menurut abang? Jawab dulu. Roh adalah Ya, roh adalah Allah, Allah adalah roh.
Itu menurut saya. Dia cuma satu. doktrin pembunuhan barat ini, Bang. Itu kebodohan yang ditanamkan oleh gereja kepada Anda dengan mengatakan Bukan. Tuhan adalah Karena roh. saya hidup itu punya roh. Makanya saya bilang saya punya roh. Allah itu punya roh juga. Roh untuk semua. Yang dikatakan. Roh yang ada di dalam diri kita itu, Bang, itu roh Allah. Itu yang saya tanya, roh itu dengan Allah itu beda ke tidak? Beda. Kenapa dibedakan? Beda. Dia bisa dari Allah atau tidak? Itu yang perlu dipertanyakan. Ini polpensuma, beda ini tidak? bukan soal pembuatan. Ini bukan soal pembuatan. Roh dengan Allah itu sama atau tidak? Tidak sama, cuplis. Tidak nyambung. Anda yang tidak nyambung. Anda yang nggak nyambung kok jadi aku pula yang nggak nyambung. Anda penyembah roh-roh. Maklum, Anda kan penganut ajaran politeisme, Halanes Mesto. Wajar. Anda penyembah roh, saya bukan penyembah roh. Saya penyembah pencipta roh. Beda kelas kita. Halo, semangat siang saudara Marco CS. Siang Bang, silakan. Dari Kristen. Oke. Saya anggap mentalnya belum cukup untuk berhadapan dengan Bang Suma. Salah tekan. Seperti orang tua yang kelempar ke laut menolong anak gadis. Bukan karena dia sakti, tetapi karena didorong oleh orang dari bawah, dari atas. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, semangat siang menjelang asar. Silakan. Halo, saudara Kristiano, monitorkah? Halo, saudara. Halo. Ya, halo Bang. Ya, halo Bang. Dari Assalamualaikum tadi Bang Juman nih baru naik. Waalaikum. Ya, saudara AR Muslim. Saudara Muslim. Kristen Bang. Kristen Bang, Kristen aku Bang. Oke, Ya, Katolik, Cuma Protestan. dalam lingkungan keluarga aku tuh ini kami termasuk berbaur lah, ada keluarga yang muslim dan ya muslim dan Kristen sama saya, bagi saya itu sudah apa ya, sekalipun saya Kristen tapi bergaulnya pun sama teman-teman muslim Kak. Iya, iya. Sejatinya kita orang Indonesia memang begitu. Aku juga punya banyak saudara angkat orang Kristen. Ya, terus Saya di sini Kak naik ke live-nya Kakak ini bukan untuk lebih ke diskusi Kak, bukan untuk ini ya, karena saya memahami bahwa setiap keyakinan itu kan pada akhirnya tidak bisa kita perdebatkan karena memang banyak perbedaan yang spesifik Kak. Itu kan tergantung keyakinan kita sendiri. Nah, tapi lebih ke ini tadi perdebatan dengan Bang Mateus kalau tidak salah ya. Iya. Ya saya cuma ingin minta pendapat. Menurut Kakak ini definisi roh itu seperti apa sebenarnya? Ya, roh itu makhluk halus yang dicipta oleh Allah untuk memberikan kekuatan kepada makhluk biologis agar bisa merasakan rasa karya cipta. Karena jasad tanpa ruh, jasad itu tidak akan pernah merasakan rasa. Jadi ruh ini adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada makhluk berupa manusia. Oh ya Kak. Jadi kalau saya definisikan Kak, mohon disanggah kalau definisi ini salah ya Kak. Apakah bisa saya katakan bahwa roh ini semacam motor penggerak? Iya, betul. Dia spirit, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oh ya. Saya paham Kak. Jadi sedikit saya mau cari tahu Kak soal
pemahaman teman-teman Muslim. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman Muslim. Iya. Saya hanya mencari tahu. Silakan. Dalam definisi Allah atau Tuhan yang teman-teman pahami itu dia seperti apa? Misalnya kan begini, menurut seperti yang disampaikan bahwa roh itu semacam sebuah penggerak dan lain-lain. Nah, tentunya Allah ini kan bukan sesuatu yang pasif, Kak. Tentunya dia juga punya penggerak sehingga dia bisa menciptakan segala sesuatunya, Kak. Mohon diluruskan pemahaman saya, Kak. Iya, betul. Jadi ada dua serpihan yang Tuhan perlihatkan pada diri manusia. Yang pertama adalah ruh. Yang kedua adalah akal. Jadi dua serpihan cahaya ini Allah titipkan pada diri manusia agar manusia itu bisa sampai menemukan item-item penting untuk mengenal Tuhan. Jadi dengan adanya ruh itu tidak cukup. Kenapa? Karena orang gila juga punya ruh. Mereka hidup, tapi dimensi akal, pengetahuan, logika itu tidak sampai kepada mereka. Begitu juga anak kecil. Anak kecil punya ruh, tapi akal belum bertumbuh menjadi satu mekanisme yang utuh untuk mengetahui objek, unsur-unsur, warna, bentuk, dan seterusnya. Jadi Tuhan mengistimewakan manusia untuk mengenal dirinya. Tuhan memberikan dua serpihan cahaya, ruh dan akal. Tuhan bisa kita ketahui keberadaannya dengan dua dimensi ini, ruh, akal. Tanpa akal, manusia tidak akan sampai mengenal Tuhannya. Jadi Tuhan itu tidak perlu kita lihat, oh ini Tuhan, oh bentuknya begini, nggak perlu. Kenapa? Karena pada dimensi akal Tuhan sudah menitipkan pengetahuan bertuhan pada diri manusia dengan akal itu. Makanya orang ateis pun tahu Tuhan itu ada. Meskipun mereka karena tidak ingin beribadah, enggan kemudian melakukan rutinitas ritual keagamaan, mereka tidak mengakui adanya Tuhan, tapi sebenarnya mereka bertuhan. Begitu, Bung. Jadi dengan manusia mengatakan gini, contoh, di dalam konsep akal, jika engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Sampailah engkau pada dirimu, maka engkau akan sampai kepada akalmu. Makanya Yesus akan sampai kepada Tuhanmu. Makanya Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang menerima aku, dia menerima Bapa. Barang siapa yang percaya aku, dia percaya Bapa. Barang siapa menolak aku, dia menolak Bapa. Itu maksudnya apa? Ketika orang melihat Yesus bisa berjalan di atas air, Yesus bisa membuat air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati hidup, orang akan melihat dengan akal bahwa apa yang diberlakukan Yesus itu adalah prioritas utama dia sebagai duta Tuhan, sebagai wakil Tuhan kepada tengah-tengah kaum Bani Israel, agar Bani Israel percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah wakil Tuhan, corong Tuhan, HP-nya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan, corongnya Tuhan, toanya Tuhan, untuk Bani Israel mengenal Tuhan itu maunya seperti apa melalui lisan Yesus. Nah, akal menghantarkan kita mengetahui Tuhan. Coba dengan akal kita nih, kita melihat, kita makan setiap hari, pagi kita sarapan, makan siang, makan malam, besok begitu lagi, masuk ke dalam tubuh utuh, tidak pernah kita pilah, tidak pernah kita sisihkan. Oh ini masuk ke mulut, lalu kemudian kita kunyah sebelah kiri supaya dia bergeser ke kanan untuk pertumbuhan mata. Kita lidah lagi yang mengecam dan mengolah lidah ini, kita tekan ke bawah supaya bagian yang merasa pahit itu dia masuk ke empedu. Kita dorong ke atas supaya ini dia masuk di bagian otak. Enggak. Semua masuk, dan yang memilah nutrisi itu ada yang ke kuku, ada yang ke gigi, ada yang ke jantung. Itulah Allah. Sehingga apa yang terjadi? Gigi tidak bertumbuh seperti kuku, rambut bertumbuh tidak seperti hidung. Andai saja Tuhan tidak mengatur pertumbuhan tubuh manusia, maka gigi akan memanjang seperti memanjangnya kuku. Tulang rusuk akan silang satu sama yang lain, akan saling sikut satu sama lain tulang rusuk ini. Sekiranya dia bertumbuh seperti rambut, tak ada yang menjaganya. Itulah Tuhan. Dengan akal kita sampai kepada Tuhan, bahwa yang mengatur segala sesuatu dalam diri kita ini adalah Tuhan. Kenali dirimu, maka engkau akan sampai kepada Tuhanmu. Kan begitu. Itu fakta. Al-Quran menarasikan itu di dalam surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Aku menyatakan keberadaanku, kebesaranku di seluruh penjuru dan pada diri manusia. Jadi kita
tidak perlu, mana Tuhan itu ya? Jangan. Dengan kau menelaah dirimu, kau sudah mengenal Tuhanmu. Siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhannya. Siapa yang percaya kepadaku, dia percaya kepada Tuhannya. Itulah ajaran makrifat yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Salahnya kita, kalau Tuhan itu harus turun menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi manusia, itu kesalahan fatal. Itu ajaran apa itu? Helenisme. Itu Helenisme. Pengajaran sinkretisme yang digabungkan antara konsep bertuhan dengan makhluk yang dianggap Tuhan. Itu Helenisme. Dan tidak dianut oleh ajaran Yesus. Ajaran para nabi tidak mengajarkan itu. Iya, Kak. Ya. Begitu, saudara. Silakan. Jadi begini, Kak, ya. Jadi saya lebih ke mencari tahu aja, karena kalau saya mau debat pun saya tidak punya literasi. Jadi lebih ke menjawab apa yang menjadi tanda tanya selama ini, Kak. Jadi kan dalam berdasarkan diskusi dengan kawan-kawan muslim yang lain, baik itu pergaulan maupun di media sosial seperti ini, nah ada yang narasi yang mengatakan bahwa dari teman-teman yang mengatakan bahwa terkait Nabi Muhammad ini kan bisa dikatakan dia lebih dulu ada sebelum zaman Adam ya, kalau tidak salah, Kak, ya. Iya, Nur Ya. Muhammad. Silakan. Nah, ini yang seperti yang kita percaya bersama, beberapa keyakinan besar itu kan mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama kan. Ya. Nah, yang saya tanyakan, sebelum penciptaan Adam, ketika kalau memang Nabi Muhammad ini sudah ada, beliau posisinya saat itu apakah sedang bersama dengan Allah dalam wujud lain atau seperti apa, Kak? Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai Nur Muhammad, Nur artinya Sebelum adalah izin Kak. Sebelum Kakak lanjutkan, karena jika memang sebelum Adam maka Muhammad itu sudah ada, berarti saya membayangkan bahwa di zaman sebelum zaman ini ada dua sosok, Kak. Ada dua objek lah, mohon maaf. Gimana? Sebelum Adam dilahirkan, Nabi Muhammad ini kan dikatakan sudah terlebih dahulu ada. Nah, berarti saya membayangkan pada saat sebelum zaman manusia dimulai, sebelum sejarah manusia dimulai, objek ini ada dua, yaitu Allah dan Nabi Muhammad, yang saya belum paham apa dia dalam wujud seperti apa pada zaman itu, Kak. Ya, jadi ini juga sebenarnya saya menghindari untuk membahas ini terlalu dalam. Yang disebut Nur Muhammad dalam kaidah keislaman, Nur artinya cahaya, Nabi Muhammad artinya terpuji. Allah menciptakan alam semesta dengan cahaya yang terpuji, bukan wujud dari Nabi Muhammad. Nah, itu kesalahan fatal. Ketika dikatakan Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum bumi ada, itu tidak sampai ke situ pemahamannya, melainkan Nabi Muhammad itu ada praeksistensinya sebagai kenabian, sebagai nabi, memang sudah ada praeksistensi, sebagaimana Yesus praeksistensinya sebelum diutus menjadi nabi, itu sudah ada. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesusnya apanya? Kemuliaan. Kemuliaannya mana? Kemuliaan yang Tuhan persiapkan, kemuliaan yang ada pada diri Tuhan, yang Tuhan persiapkan kepada para nabi. Al-Quran mengatakan apa? Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum minal kitab. Jadi Allah mengangkat perjanjian agung, perjanjian kekal di masa praeksistensi kenabian. Jadi seluruh nabi-nabi masa praeksistensi sebagai manusia atau makhluk biologis, mereka terlebih dahulu di alam roh sudah memperjanjikan akan datangnya sosok rasul bernama Nabi Muhammad SAW. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum turun ke bumi itu sudah dibicarakan di alam roh. Nah, terkait dengan yang saudara sampaikan, Nur Muhammad bukan wujud daripada Nabi Muhammad, bukan. Tetapi Nur Muhammad artinya adalah cahaya terpuji, cahaya mulia yang Tuhan gunakan untuk menciptakan alam semesta. Contoh, di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Ma'idah bahwa Al-Ma'idah ayat 15, cahaya dari Allah. Nabi Muhammad adalah cahaya dari Allah. Oh, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran, itu dan seterusnya. Jadi nur wa kitabum mubin. Jadi Nabi Muhammad ini
kepada kepada manusia, Allah mengutus nur, cahaya dan kitab yang kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mukmin. Lalu Al-Quran surah Al-Ahzab juga menerangkan bahwa cahaya yang menerangi. Al-Quran, Nabi Muhammad adalah cahaya yang menerangi. Kemudian At-Taqabun ayat 8, Nabi Muhammad dan ajarannya adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan berarti pada praeksistensi Nabi Muhammad dia berdiri bersama dengan Tuhan, itu enggak. Tetapi pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatunya itu berdasarkan atas cahaya yang terpuji, Nur Muhammad. Muhammad itu terpuji, nur itu adalah cahaya. Hanya saja biasa orang-orang yang belajar tarekah menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada jauh sebelum alam semesta diciptakan. Seperti itu, Bung. Karena Nabi Muhammad juga mengakui di dalam pernyataan-pernyataan dalam Al-Quranul Karim, beliau Nabi Muhammad hanyalah manusia. Al-Quran surah Al-Isra ayat 93. Berarti dia tidak memiliki eksistensi sebagai ilahi, melainkan dia hanyalah serpihan cahaya dari Allah sama seperti kita. Bedanya, Nur Muhammad itu dijadikan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatunya. Seperti itu. Kalau Anda ingin melihat dalam filosofi Bible, dalam Hene Platonios, itu ada di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itulah yang disebut kalam. Tuhan menciptakan kemudian segala sesuatunya dari cahaya. Begitu, Bang. Makasih Bang penjelasannya. Saya cuma ini Sip. lebih ke menambah wawasan aja kan. Siap. Dan semangat, dan mungkin untuk kawan-kawan yang menonton, mohon maaf apabila ada kata yang mungkin kurang berkenan. Salam kenal dan salam toleransi, Bang. Baik saudara, baik. Thank you saudara Air. Terima kasih, Bang. Oke, siap. Silakan teman-teman yang lain non muslim yang ingin berdialog. Silakan. Sebelum kita izin asar, silakan. Ada onde-onde kah? Naik mekik di sini. Teman-teman api pusat juga standby. Ada onde-onde. Silakan kita berdiskusi. Halo saudara. Oh, dia tidak mau, teman-teman. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam kandaku. Mana kabar Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat, karena ini pulang lagi ke Jakarta. Qadar Allah. Perjuangan, memang begitu perjuangan. Iya, padahal sudah senang banget di Kanda, masya Allah ya. Qadar Allah, belum rezeki. Belum rezeki, insya Allah. Ada masanya nanti. Siap kan, amin ya Allah. Penting kita tetap berjuang. Siap kan aku. Padahal produsennya sudah siap tuh Kanda. Oh ya? Iya. Khair insya Allah. Semoga ada rezeki di lain waktu insya Allah. Amin. Oke Dinda, saya izin persiapan sholat asar. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya sholat asar, habis itu saya monitor teman-teman. Kita moderator di sini Dek. Iya Kanda. Ada Oke. Ustaz juga. Iya, Namanya, Dinda Tata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Adek, saya ibadah dulu. Siap Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman ajukan permintaan untuk berdiskusi. Ya, silakan teman-teman yang mau berdiskusi silakan. Monitor aja. Silakan Ustaz. Halo Ibu Karyana, mau diskusi kah?
atau cuman mau caper-caper atau mau curhat? Bu Karyana. Alah. Tampil ini pula, tampil maksimal ya. Ya silakan Ustaz Tahta, foto Ustaz. Salam Bang Amir. Silakan Ustaz. Halo Bang Sarigar. Ya makanya ayo. Bu Karina mau bahas apa Karyana? Nah, gas. Aku moderator aja. Mau bertanya atau mau dialog? Nah, enak kan? Aku mau Numpang apa? numpang pansos. Enak banget. Ya dah. Selamat siang, Ustaz. Iya siang. Ternyata Bang Juma nggak ada ya. Aku diundang naik terus masuk gitu, Pak Ustaz. Ya, makanya kalau udah naik harus masa mau tidur di sini ya, entar dialog apa. Ya. Ini pas apa ini? Udah ini aja. Ini apa itu alfa dan omega? Yang awal dan yang akhir. Ya, siapa dulu? Saya dulu atau Bu Karyana dulu? Tapi sebentar aja ya, sebentar. Ya. Kan sia-sia aku naik, nggak ada Bang Juma sih. Tapi ketemu sama Ustaz Tahta nggak masalah lah. Ya duluan aja nggak apa-apa, silakan. Ya oke, saya dulu. Jadi gini, biasanya orang-orang Kristen ini melibatkan Alfamart dengan Omega ini dengan Al-Hadid ya, ayat 3. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu sudah cocok. Huwal awalu, dialah yang awal tidak ada permulaan. Wal akhir, kekal tidak pernah mati. Nah kalau Yesus, dia ada permulaan, dilahirkan. Dan dia tidak kekal mati kan. Maka tidak cocok kalau ke manusia. Kalau Allah, huwal awalu wal akhiru, dialah yang awal tidak ada permulaan. Wal akhir, dan kekal tidak pernah mati walaupun 1 detik. Apalagi kalau kita pakai ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Jangankan meninggoy, ngantuk saja gak pernah, apalagi tidur. Terus menerus mengatur makhluknya. Nah, sehingga kalau Tuhan yang sebenarnya seperti itu, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, dan terus menerus mengatur makhluknya. Hanya kalau ada Tuhan mati 3 hari gimana? Sudah ada permulaan, mati lagi. Maka tidak cocok alfa omega ini kalau dilarikan ke Yesus, gitu ya. Oke, silakan Bu Karyana. Macet. Bentar. Ya, berdasarkan dalil lah Pak Ustadz, ya kan? Bentar ya. Jadi dikatakan alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Ada dituliskan di sini. Di Wahyu berapa nih? Bentar ya. Tuliskanlah kepada jemaat di Laodikea. Wahyu 3 ya. Bentar. Wahyu 3. Wahyu 3 yang 14. Bentar tuh. Di Wahyu 3 yang 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikea, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim, yaitu
Cip- yang dikatakan saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan siapa? Yaitu Alfa dan Omega, yaitu Yesus sendiri. Jadi nyambung, sinkron. Begitu Pak Ustadz. Dalil yang sini ke dalil yang sini sinkron. Berarti ada Loh, awalnya. Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir. Ciptaan permulaan. Nah, Ya, oke. berawal nggak? Berawal. Itu. Oke. Silakan. Oke, berarti bukan Tuhan, tapi ciptaan yang awal. Ya, kalau dalam Islam itu Allah pertama kali malah menciptakan aras atau al-qalam, pena. Lalu Allah berfirman, kolam ini, pena ini mengatakan, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Tulis semua yang akan aku ciptakan. Yang mana tulisan ini ada di Lahul Mahfuz. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ar illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz namanya. Ya, sehingga ya tetap makhluk kalau kayak gitu, bukan Tuhan berarti. Karena di langit dan di bumi hanya ada dua sosok. Pertama Sang Khalik, pencipta. Selain pencipta, makhluk diciptakan. Apa saja, langit, bumi, isinya itu makhluk semua, termasuk Yesus. Ya, jadi cuma Allah yang bukan makhluk, tapi Allah itu Khalik, pencipta. Mahwal makhluk, apa itu makhluk? Makhluk itu sesuatu selain Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Awalnya tahta ini gak ada, tiba-tiba ada di dunia, makhluk. Awalnya Yesus tidak ada, tiba-tiba Maria mengandung. Mana datanya Maria mengandung? Matius 1 ayat 20. Lalu Maria melahirkan Yesus. Mana datanya? Lukas 2 ayat 6. Ya berarti makhluk. Gitu. Jadi sesuatu selain Allah itu makhluk. Sedangkan Allah itu sendiri Khalik. Gitu. Makanya cuma Bunda Karyana yang mengatakan Yesus ini makhluk. Kalau oten yang lainnya gak mau. Enggak, bukan makhluk gitu. Bukan diciptakan dia. Nah, tapi kalau Bu Karyana kan oten yang nekat, ya ada masalah gitu ya. Oke, silakan. Iya. Jadi Pak Ustadz, yang kita bahas di sini Maha Kuasa apa yang diberi kuasa? Nah, dikatakan di sini ya. Wahyu 1 ayat 18. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Susah amat sih, ya kan? Nah, ini tidak bisa dibedakan juga ini, yang Maha Kuasa dan yang awal. Kalau yang Maha Kuasa itu tidak berawal, tidak berakhir. Itu Pak Ustadz. Jadi aku rasa gitu aja ya. Ya udah, Sangat mudah ini. Rame, Bu Karyana ada fokus itu. Ya rame. Oke. Cari Malam aja. Cari oten yang Malam saya naik ke sini. Katakan kepada Bang Juma. Kita bahas lebih dalam, oke? ya, Thank you. Ya. Kamu Izin turun. ya. Nyebut-nyebut Bang Juma, kamu lawan yang lainnya aja tidak bisa. Apalagi sama Bang Juma. Silakan naikkan Bang Handi. Kita isi sambil nunggu Gurunda ya, beliau masih ibadah. Maka kita isi biar tidak kosong. Boleh untuk Islam atau oten ya, nanya subhat boleh ya. Tanya jawab seputar Islam, tapi yang subhat. Oten kalau mau naik bertanya boleh, mumpung nanti sambil nunggu kita isi sambil nunggu Gurunda ya. Ustadz Dewan moderator naikkan. Bang Handi moderator. Tidur semua. Apa maksud oten? Oten itu orang Kristen. Ini kalau tak suruh ngetik cepet banget ini anunya, bacanya ini ya.
Aduh, aku udah motor Honda ini apa? Tak baca tappingannya yuk. Bertanya, subhat. Iya, ajaran bingung. Ya Kristen itu ajaran bingung. Jadi Kristen itu kawannya, dalil yang jelas mereka tidak mau. Yang ada, yang tidak ada mereka adakan. Contohnya kalau kita ini menjelaskan tentang Yesus, kan jelas kan ya. Yesus ini utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Tugasnya utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Caranya menerima firman, dia mendengar, Yohanes 15:15. Setelah didengar, disampaikan kepada umat Nasriwil, Yohanes 17 ayat 8. Yang mengutus dia, Allah Bapa, Yohanes 5:37. Bapa itulah Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Kan jelas kan? Kalau mereka kan enggak. Bingung menjelaskan. Oke, Petra. Ya, halo. Ya. Selamat siang. Bolehkah bertanya? Harus bertanya ya. Silakan, apa pertanyaannya? Ini kamu lagi mobil ini? Nih, kalau yang lain ini. Waduh, Bisa bertanya. aduh. Saya bertanya ya. Ya, silakan. Yang lain di mute dulu, yang lain di mute. Oke. Open cam, Petra, disuruh open cam, ayo. Hah? Open cam. Saya open cam nanti kalau buka data. Atau saya open cam sebelum buka masker. Boleh? Saya open cam tapi si Juma buka masker, boleh? Nggak usah, ya pakai masker aja kamu juga. Kamu pakai masker juga. Yang penting open cam. Ya udah, gini aja. Kalau memang open cam saya, biar si Juma buka masker. Kamu pakai masker juga, yang penting open cam. Jangan tanggung-tanggung. Ya udah, ya silakan, mau nanya apa? Nanti tajam. Kalau begitu karena terlalu banyak aturan, acing. Langsung aja bertanya kan enak. Nggak usah muter-muter. Silakan. Aduh. Ayo silakan. Ini siapa ini? Tinggal satu ini. Syurma. Silakan bang. Autan apa Kristen bang? Woi. Ini siapa ini? Sharma ini namanya. Bang, buka mute-nya bang. Bang Handi. Daeng, itu Daeng. Lainnya Daeng, naikkan Daeng. Yang bisu diturunkan Daeng. Bang mau tanya kenapa ini mana hilang lagi. Cepet banget ini. Bang, kenapa murtad biasanya karena dari mimpi pas tidur? Oke, bagus. Pertanyaan luar biasa. Jadi kawan, kalau ingin cari kebenaran itu jangan lewat mimpi, lewat wahyu yang dari Nabi. Karena Allah memperkenalkan dirinya melalui utusannya. Mana datanya? Surat
Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para utusan yang aku utus, aku perintahkan mereka supaya memperkenalkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi, untuk mencari agama yang benar lewat utusan. Misalnya zamannya Musa. Musa siapa Tuhan itu? Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau menurut kamu Yesus sama, Markus 12:29, hukum yang terutama dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad sama, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Atau Gabun 13 Al-Mu'minun 116, Allahu la ilaha illahu, dialah Allah, tiada Tuhan selain dia. Yang tidak bisa dilihat Al-An'am 103, yang tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Yang maha kuasa Al-Imran 189. Apa kuasanya? Menciptakan langit dan bumi dan isinya. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ya, jadi gitu lewat mimpi. Kenapa kebenaran itu tidak boleh lewat mimpi? Takutnya terombang-ambing nanti. Tata saya masuk Kristen. Kenapa? Saya bermimpi ketemu orang rambutnya panjang, kayaknya Yesus. Makanya saya masuk Kristen. Dapat 1 bulan mimpi lagi. Tata saya mau masuk Islam lagi. Kenapa? Saya mimpi orang bersorban. Terus besoknya dapat 1 bulan. Tata saya mau masuk Buddha. Kenapa? Saya mimpi orang tidak ada rambutnya sama sekali. Di sini ada titiknya, biksu. Akhirnya terombang-ambing kan kalau lewat mimpi. Ya. Seharusnya harus melalui firman Tuhan. Siapa itu Tuhan? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kan enak. Ya gitu. Pindah agama lewat mimpi. Nanti ditanya, kamu dulu kan Islam, ngerti Quran. Siapa Tuhan dalam Al-Quran? Kalau menurut Quranmu tahta Allah. Oke, sekarang kamu pindah ke Kristen. Menurut Bible siapa? Ya, tidak tahu saya tahta. Ya ngapain kamu pindah? Wong di dalam Bible juga sama kok. Ya, Tuhan itu Allah yang Esa, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 33:20, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Terus Markus 12:29, Yohanes 5:37. Sama aja kan, tetap Allah kan. Itu. Ngapain pindah agama kalau kayak gitu? Oke, aneh lagi. Silakan. Tuhan Yesusku yang mengutus nabi kalian. Kata siapa? Yesus ini diutus, Bapa yang mengutus aku. Dialah bersaksi tentang aku. Yohanes 5:37. Apa tugas yang utusan Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6 ayat 38. Jelas kan? Mana mungkin dia mengutus nabiku, wong dia sendiri diutus. Gitu. Silakan ini kalau mau naik biar moderator yang menaikkan. Silakan. Itu Bang Andi, Dain. Ada yang mau naik, Dain? Ustaz, sesuai dengan topik tadi ada 2 topik sih sebenarnya. Apa? Roh itu sebenarnya Tuhan atau ciptaan Tuhan? Roh itu. Jadi roh itu ciptaan Tuhan. Surat Al-Anbiya ayat 91. Ya, fanafakhna fihi min ruhina. Kemudian kami tiupkan roh ciptaanku kepada Nabi Isa. Ya. Atau kepada Adam, fanafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku menciptakan Adam, lalu aku tiupkan roh ciptaanku. Kalau dalam Bible, Zakaria 12 ayat 1. Ya, yang menciptakan roh pada diri manusia. Nah, gitu. Jadi ciptaan. Mau Quran, mau Bible sama. Roh itu ciptaan. Gitu. Jadi kalau ada seseorang mengatakan Tuhannya adalah roh, berarti menurut yang Pak Ustadz jelaskan tadi, Tuhannya adalah ciptaan, kan gitu ya? Iya. Oke.
Yang kedua sesuai topik alfa omega. Apaan sih? Itu kalau di Al-Quran kalau nggak salah soal hadits ayat 3 ya Pak Ustadz. Bisa dijelaskan nggak tuh? Silakan Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau dalam Al-Quran huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, itu dalilnya sifat kidam dan baka, bahwa Allah itu kidam, tidak ada permulaan, kodim. Baka tidak ada akhirnya, kekal. Ya makanya tata Yesus sendiri dalam Quranmu sama kok, dia awal wal akhir. Ya beda, Yesus ada permulaan, dia dilahirkan, dan Yesus mau mati tidak kekal. Ya gak cocok, huwal awal wal akhir. Nyatanya ada permulaan, ada akhirnya Yesus. Itu. Ini siapa ini? Silakan. Ayo yang baru bergabung silakan bicara. Vincent. Ya. Silakan Vincent atau Perry bicara aja. Kalau nggak bicara ya diturunkan. Perry, Vincent tidak mau bicara kah? Tidak mau. Baik. Lain kali jangan minta naik Bang. Vincent gimana? Baik, makasih. Minta naik tapi minta jadi patung. Harus naikkan lagi. Teman-teman Kristen kalau mau naik silakan, yang penting pandai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sang pencipta itu tidak berawal dan tidak berakhir ya Pak Ustadz? Iya, tidak. Kalau ada awalnya berarti ada yang menciptakan nanti. Kan tidak mungkin Tuhan diciptakan. Ini Fir. Siapa ini? Fir. Dulu ada pertanyaan Pak Ustadz. Siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan gimana ini Pak Ustadz? Dijawab apa diketawain pertanyaan ini? Ya makanya jawabannya siapa yang menciptakan Allah? Loh, wong dia huwal awwalu. Tidak ada permulaan, ya tidak ada yang menciptakan. Gitu doang jawabannya. Naik. Andi Selebes yang mau naik gua. Oke, minta request aja. Mana ini? Request aja. User ya, tunggu ya. Kamu minta naik, tapi kamu nggak request, gimana ceritanya? Saya mau jambak, kamu nggak bisa. Kacau kau. Request user. User itu pengguna. Bukan nama, cari nama dulu lah. Jadi ada nggak bahasa dalam proses pewahyuan itu, misalnya nih bahasa dari Eropa Ustaz. Nabi menerima wahyu bahasa Eropa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Yunani. Ada nggak Nabi yang menerima wahyu pakai bahasa asing kayak gitu? Surat Yusuf ayat 2, Ibrahim ayat 4. Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Jadi wahyu itu turun pakai bahasa kaumnya. Misalnya Nabi Musa bahasa Ibrani misalnya. Ya wahyu turun bahasa itu. Tidak mungkin Yesus orang Seriwil bahasa Indonesia wahyu. Ya tidak ngerti Yesusnya nanti. Makanya semua para nabi menerima wahyu memakai bahasa mencocoki dengan orang-orang sekitarnya di desa itu, di kota itu. Liyubayyina lahum, supaya mudah menjelaskan. Karena pertama kali dakwah itu kan pasti keluarganya dulu. Baru saudara-saudaranya, lalu tetangganya satu RT, lalu satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, sampai kalau Nabi Muhammad sampai seluruh dunia. Gitu. Liyubayyina lahum, gitu. Supaya mudah menjelaskan, gitu.
Jadi di zaman dulu nggak ada wahyu turun yang berbahasa Alfa dan Omega. Bahasa Yunani ya? Iya. Nggak ada ya Pak Ustadz? Iya, nggak ada. Kalau dalam ilmu komunikasi radio amatir, kebetulan saya dulu pengguna radio amatir. Call sign gue masih ada tapi udah saya nggak aktifkan karena saya vakum. Mohon maaf kepada Orari Pusat, Orari DKI Jakarta. Saya nggak aktif lagi. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Foxtrot, ABCDFG, Golf, Hotel India, Juliet, Kilo, 5, LM, Mike, N November, MN, Oscar, P Papa, Quebec, Set, Zulu. Kira-kira begitu bahasa komunikasi dalam amatir radio. Itu ya. Nah, saya dulu lulus ujian bro. Konsen saya nggak usah disebutin. Saya rasa pengguna-pengguna di luar sana mendengarkan. Masih tahu suara aku lah. Stesen saya, kantor saya di Tebet. Utara nomor 12. Oke, kita lanjut Pak Ustadz. Silakan dibawa kalau ada yang mau ditanyakan sambil menunggu Mbak Juma ya. Saya bacakan pertanyaannya. Di YouTube juga. Jangan lupa teman-teman di follow, terus kemudian like, share, dan subscribe YouTube kami dari Apologet Islam Indonesia. Kalau Mbak Juma Julkifli Mabas, saya sendiri Andi Selebes Channel, Andi Selebes Official. Kalau Ustadz Tahta Channel ya, Ustadz. Tahta Channel. Live di YouTube sekarang, Tad? Iya. Silakan dikunjungi Tahta Channel teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ada kelebihan silakan diklik langganan di sana. Langganan itu di YouTube saya 35.000 per bulan. Sebagai bentuk apresiasi saja. Oke, kita lanjut ke Alpha Omega lagi sesuai judul. Udah lah, nggak ada Kristen, kita nggak boleh membahas itu. Kita intern dulu. Jadi lisauni kaumi Pak Ustadz, bahasa kaumnya agar mudah dimengerti gitu ya. Iya. Kemarin ada pertanyaan Pak Ustadz. Iqra, kalau Iqra kan suruh membaca, berarti malaikat Jibril itu membawa teks. Nah, gimana neranginnya di kegelapan itu Pak Ustadz? Jadi Iqra itu sebenarnya ya sama dengan gini loh ya, biar kita paham. Saya punya ponakan, umurnya 5 tahun. Ponakanku, kamu hafal surat Al-Kafirun misalnya. Hafal paman, Iqra, baca. Dengerin ya paman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai selesai. Apakah dia pakai tulisan? Kan enggak. Padahal saya ngomong, bacalah. Sama dengan Iqra di situ. Iqra maksudnya apa? Nabi disuruh mengikuti. Wahai Muhammad, Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari'in. Iqra. Ma ana biqari'in sampai 3 kali malaikat. Akhirnya ada Nabi ngerti. Oh, berarti saya disuruh mengikuti. Ya, akhirnya Nabi mengikuti 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi, wahyu itu bukan tulisan. Nabi Muhammad mendengar, lalu apa yang didengar disampaikan ke umatnya. Sama seperti Yesus, Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Mendengar kan? Gitu. Ya, jadi Iqra itu bukan Nabi dikasih tulisan lalu dibaca, suruh baca, bukan gitu. Sama seperti kita nyuruh anak-anak, Dek, hafal Fatihah. Hafal Kak, coba baca. Langsung baca dia. Gak mungkin ngomong gini, mana tulisannya? Gak mungkin gitu. Gitu. Langsung tinggal baca saja gitu.
bahasa Arab Iqra itu luas pengertiannya, tergantung konteksnya ya Pak Ustadz ya. Terus ada juga tuduhan-tuduhan itu, terutama yang kabur ke luar negeri, dan masih ada juga sih mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dicekik lehernya Pak Ustadz. Itu kan Pak Ustadz pernah dengar nggak tuduhan itu? Iya, kalau hadisnya bukan dicekek. Malaikat ini ngomong 3 kali itu dipeluk gini, ayo Iqra gitu. Tapi kalau orang ngoten ini dicekek katanya, padahal nggak ada teksnya bunyi kayak gitu, nggak ada. Ya, karena malaikat ini tugasnya hanya menyampaikan langsung, wahai Muhammad Iqra, ma ana biqari'in, Iqra, ma ana biqari'in. Akhirnya didekap sama malaikat, Iqra. Akhirnya beliau langsung paham. Oh, berarti saya disuruh mengikuti gitu, bukan dicekek gitu. Kalau di situ kan surat Al-Alaq ya Pak Ustadz ya, 5 ayat ya. Itu pertama. Kenapa bukan surat Al-Alaq menjadi Ummul Quran? Karena surat Al-Alaq itu Nabi diangkat menjadi Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal kalau surat Fatihah kan surat nomor 5. Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah. Lalu kenapa surat yang nomor 5 malah ditaruh di depan? Karena menjadi ummul kitab, induknya Al-Quran. Dan pembukaan Al-Fatihah kan pembukaan kan? Makanya taruh di depan oleh Rasulullah Fatihah ini. Ya, karena dianggap. Kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bro, diam dulu, saya belum kasih kesempatan Anda bicara. Silakan Tat, terusin. Iya, jadi sebenarnya kalau aturan surat itu kan apa ya? Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, ya, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Insyirah. Ya, terus nanti Al-Asr, Al-Kausar, At-Takasur. Lalu oleh Nabi diatur menjadi surat yang panjang-panjang taruh di atas. Cuma Fatihah doang taruh paling depan karena induknya Quran. Maka oleh Rasulullah disusun menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubat. Kalau aslinya Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Insyirah. Aslinya gitu susunannya itu. Oke, tamu-tamu. Siapa yang baru naik, silakan mau bicara. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Pak? Iya, Ntar dulu Pak, sabar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedek silakan, Muslim apa bukan? Dedek. Dedek. Ada yang mau disampaikan? Kacau lu. Sampai kalau Torah itu, sabur itu proses bawahnya sekalian turun apa gimana Pak Ustadz? Injil, Torah dan sabur itu sekalian turun apa sama dengan Al-Quran berangsur-angsur Pak Ustadz? Prosesnya tidak sama. Karena kalau Al-Quran itu Nazala itu beransur-ansur. Beda dengan anzala. Kalau anzala sekaligus. Makanya ayatnya nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadai wa anzala taurata wal injil. Jadi Al-Quran nazzala alaikal kitab, Al-Quran berarti beransur-ansur. Wa anzala taurat wal injil berarti sekaligus. Kalau Taurat Injil. Kenapa Taurat dan Injil itu sekaligus? Karena memakai kalimat anzala. Kenapa Al-Quran ini beransur-ansur? Karena nazzala. Itu ya. Jadi kalimatnya nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Gitu. Diulang ini Pak Ustadz. Ini banyak yang nggak ngerti nih di bawah nih. Perbedaan anzala sama nazzala. Nah diulang Pak Ustadz, biar orang paham nih. Iya, kan kalimatnya gini dalam Al-Quran.
Ya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi Al-Qur'an ini nazzala 'alaikal kitab, nazzala beransur-ansur turunnya. Wa anzalat tauro, anzala sekaligus. Siapa sekaligus? Wa anzala yang sekaligus apa? Wa anzalat taurata wal injil, Taurat dan Injil. Ya, jadi kalimatnya Taurat dan Injil memakai kalimat anzala sekaligus. Sedangkan Al-Quran nazzala beransur-ansur. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Ada dua, ada nazzala Quran beransur-ansur, ada anzala sekaligus Taurat dan Injil gitu. Paham ya teman-teman ya, ini kalau Anda ditanya seperti itu, jangan sampai lupa dicatat gitu ya. Ini juga baru sempat saya tanyakan loh, karena seiring dengan waktu gitu ya. Teman-teman di YouTube yang ada di sini dicatat. Anda hari ini dapat ilmu gratis, mumpung lagi libur, yang kemana-mana, stay tune di sini. Apapun itu insya Allah benar. Baca aja Ali Imran ayat 3 saja. Ali Imran ayat 3. Ayat 3 ya Pak Ustaz. Gimana menjelaskannya itu Pak Ustaz? Aku buka dulu nih. Oh ya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Oh itu ya Pak Ustaz. Iya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Makasih Pak Ustadz, ilmunya ini sangat mencerahkan loh. Sebelum saya lanjut, yang baru naik silakan my vlog. Silakan. Halo. Waduh, naik doang dia. Halo. Ya silakan, siapa? Bicara aja Mbak. Ada yang mau disampaikan? Itu Alfa Omega, apaan sih? Anda yang Muslim apa Kristen ya? Saya Kristen. Oh Kristen. Di Wahyu 1 itu kalau nggak salah itu. Apa maksudnya Alfa Omega? Silakan Mbak. Yang awal dan yang akhir. Siapa itu yang awal dan yang akhir? Yesus sendiri. Yesus ya, oke. Jadi duluan Yesus daripada ibunya ya? Jadi duluan ada Yesus daripada ibunya? Abang tahu nggak gimana caranya Yesus datang ke dunia ini? Saya nggak tahu gimana caranya. Kenapa bilang duluan ibunya? Yang Alfa siapa ya? Yesus sendiri. Yesus. Oh, berarti Yesus lebih dulu ada daripada ibunya dong? Ya jelas dong. Oh, berarti lebih tua anak daripada ibu? Kalau menurut pemikiran Anda sebagai manusia, iya. Oh iya, ada yang ngomong kayak gitu loh. Ya kita maklumi aja gitu loh. Siapa yang bilang? Kami ngomong tadi. Siapa yang bertanya? Ya, katanya silakan. Allah yang awal dan akhir. Yang betul. Enggak kayak gitu. Silakan Ustaz. Iya. Kayak gitu. Tapi saya Oke, baca. ya udah gantian ya, kita gantian. Kalau Allah memang huwal awal wal akhir, dialah yang awal tidak ada permulaan, dan yang akhir kekal tidak pernah mati. Jadi kalau ada Tuhan dilahirkan dan mati 3 hari, bukan Tuhan namanya, karena ada permulaan dan tidak kekal. Gitu. Abang sendiri bilang tidak ada permulaan, kenapa abang bilang yang awal? Nah iya, huwal awal di situ maksudnya apa? Dialah yang awal tidak ada permulaannya. Abang sendiri menyangka nggak ada permulaan tapi yang awal. Nah, kalau Yesus ada permulaan, Maria mengandung, Matius 1 ayat 20. Lalu Maria melahirkan, Lukas 2 ayat 6. Kan jelas sebelum Abraham ada dia udah ada. Ya, lebih hebat Salomo, Amsal 7 itu. Salomo ada sebelum dia sudah ada, makanya dibilang dia yang awal dan yang akhir. Lebih hebat Salomo kalau gitu. Enggak, kan udah bilang sebelum dunia ini ada, Yesus sendiri sudah ada. Berarti yang menciptakan dunia ini siapa Mbak?
Yang Bapa pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Yesus dalam pribadi manusia itu Yesus. Enggak, yang menciptakan langit dan bumi Bapa atau Yesus? Dia bilang, Siapa? Bapa. Oh, bukan Yesus. Bapa. Bukan Yesus. Yesus itu sebagai anak itu setelah lahir ke dunia. Oh, berarti Yesus diciptakan. Kok Yesus diciptakan? Terus siapa yang ciptakan manusia? Gak usah berbalik, kalian pun dikasih tahu sama kalian pun gak bakalan. Orang lagi nanya kok, yang menciptakan manusia Bapa atau Yesus? Yang saya tanya itu aja, Alfa Omega itu apakah Allah itu awal dan akhir? Enggak, udah dijelaskan 74. Udah dijelasin tadi 74 kali sama Ustaz Tahta. Bukan 70, ya masalahnya saya bingung. Katanya nggak ada permulaan, tapi dibilang yang awal dan yang akhir. Ya memang Anda Ya, bingung. maksudnya awal itu tidak ada permulaannya. Ya, memang Allah itu punya zat, jelas. Oke, Masa sekarang nggak kamu ada gini yang aja. awal dan akhir? Oke, kamu Pasti ada dialog sama saya dan permulaan, nggak ada akhirnya. tunggu. Kalau kamu berani, ayo dialog dengan saya pakai data. Ingat ya, Bible kamu ada di otak saya udah. Ayo. Oke, Gantian. silakan. Oke, silakan. Apa temanya? Temanya adalah siapakah pencipta alam semesta? Oke, siapa Ya. pencipta alam semesta? Oke, saya dulu. Itu Allah. temanya Alfa dan Omega itu yang saya apa? Ralat, nggak usah kalian bahasa sana. Takut dia. Bukan takut. Ayo. Berarti kalian itu pembohong. Kalian bilang nggak ada permulaan, tapi kalian Ayo bilang Allah dialog itu aja. awal dan akhir. Kamu kalau tidak Kita dialog pakai kesurupan logika. dulu, kasihan saya. Ayo dialog. Bukan Atau awal dan gini aja. Kalau kamu takut. Pasti dia nggak Oke, ada gini. permulaan. Tunggu. Kalau kamu takut, kamu bertanya aja. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, nanya. Bukan, ya saya tanya itu Alfa dan Omega. Ya kan sudah dijelasin dari tadi. Ya makanya saya tanya, kalian bilang Allah itu nggak ada permulaan, tapi kalian kenapa Ya, kalian bilang maksudnya yang awal itu tidak ada permulaannya. Udah, sekarang nanya apa lagi? Nanya, gue 100 kali. setiap dikatanya awal Udah berarti dia nanya awal. lagi, silakan. Ayo Masa nanya nggak ada lagi. permulaan? Acing. Takut dia. Lagi dapat dia, Ustaz. Jadi Masih gini, belum ya? Kristen itu sekarang ini, jangankan dialog, bertanya lu mereka takut itu. Heran saya itu. Ya kan, Daeng, naikkan kalau sambil nunggu guru dah habis. Iya. Udah dijawab loh tadi. Tidak ada permulaan. Tapi dia nekat sendiri gitu loh. Jadi mau diapa gitu loh. Bertanya tapi dia nggak mau mendengarkan jawaban. Tapi dia udah punya jawaban sendiri. Ya susah lah mbak diskusinya. Sedangkan kau menjawab, saya ikutin, kau sendiri yang nyangkal jawabanmu. Tapi tadi udah diakui sih katanya lebih duluan ada Yesus daripada ibunya. Nah, itu udah diakui tadi di situ. Ya mudah-mudahan teman-teman di bawah kalau percaya ya silakan. Apakah masuk akal? Teman-teman di bawah dan di YouTube, apakah masuk akal? Duluan anak daripada ibu? A. Masuk akal. B. Tidak. Jawab. Apakah masuk akal? Duluan anak daripada ibu? A. Masuk akal. B. Tidak. Sipan silakan Sipan. Ya bang. Ada yang mau disampaikan dari agama apa bang? Dari Protestan bang. Oh ya, ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi silakan bang. Bang, ini agak lari dari apa ya bang? Dari diskusi ataupun tema bang ya. Ya. Yang penting jangan kejauhan bang. Silakan. Enggak Capek nanti. masalahnya bang, karena saya kan bang udah lama jadi apa pengikut Bang Juma gitu kan. Udah lama lah ngikutin Bang Juma ini udah bertahun-tahun gitu kan. Maksudnya bang, ini ada rencana mau masuk gitu bang ke Islam bang. Masya Allah. Apa yang menyebabkan Anda ingin masuk Islam bang? Gimana bang ya, sebenarnya ya itulah bang, selama saya ngikutin Bang Juma saya tuh banyak dapat pencerahan gitu bang, bahwasanya yang dimana ya memang agama yang selama ini saya imani memang apa bang ya kembalinya memang ke Islam lah gitu bang, yang jalan yang benar bang. Menurut abang masuk akal enggak? Lebih duluan anak daripada ibu? Itu
nggak masuk logika itu bang kalau dikaji ke unsur ke apa bang kehidupan gitu. Karena Tuhan itu jalan awal dan bukan ada yang akhir gitu bang. Ya udah kalau bulat mau masuk Islam nanti disadatkan oleh Bang Juma ada Ustadz Atta. Tapi kirim dulu administrasinya ke saya, KTP-nya minimal KTP-nya dulu. Itu bang. Maksudnya bang, saya ini bang mau minta bimbingannya gitu bang. Ya insya Gimana Allah kira-kira? nanti dibimbing sesudah syahadat nanti. Ya, coba sekarang apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan nih.